Selamat sore Pak. Terima kasih, Selamat Pak. datang ke Hello. Terima kasih, Semoga Pak. kita bisa diskusi ringan untuk mencerdaskan masyarakat. Lebih apa yang diinginkan oleh Paslon 2. Oke, terima kasih Pak atas undangannya Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol santai. Siap. Terima kasih. Silakan Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Makin sibuk Pak? Hari-hari sudah memasuki masa kampanye Pak ya. Iya. Semakin sibuk Pak. Ya, makin sibuk. Ya. Terima kasih sudah menyisikan waktu untuk sekedar mampir untuk berdiskusi ringan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Bagaimana Pak, Bapak selaku Ketua Umum Pak Badan Relawan Prabowo Pak, kesiapan yang sudah dilakukan terhadap Paslon 2 yang menghadapi debat dalam waktu kalau nggak salah besok Pak ya sudah mulai debat. Apakah ada suatu persiapan khusus, sedikit mungkin dibocorin informasi gitu Pak? Betul juga Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ini memang untuk beliau, terutama untuk Bapak Prabowo sendiri dengan wakilnya Mas Gibran, pastinya sudah menyiapkan Pak untuk kegiatan-kegiatan kampanye ini Pak, termasuk di salah satunya kegiatan debat tadi Pak. Ya. Nah, debat ini memang kalau seperti Pak Prabowo, Mas Gibran, beliau kan sudah menjadi pejabat pemerintah Pak ya, Iya, sudah terbiasalah menghadapi kegiatan-kegiatan debat atau ketemu dengan masyarakat umum gitu Pak, dengan akademisi. Itu saya rasa tanpa persiapan pun sebenarnya beliau sudah siap Pak. Siap. Tapi ya mungkin karena tentunya hal dalam menghadapi debat nanti ini hal masalah tentang pilpres Pak yang menentukan untuk 5 tahun ke depan. Betul. Beliau tentunya juga sudah menyiapkan diri Pak. Gitu. Jadi intinya beliau sebetulnya tidak perlu mempersiapkan apapun ya Pak ya. Memang beliau memang siap setiap saat gitu Pak. Betul ya? Pak, betul. Karena beliau luar biasa. Setiap saat ya pejabat publik harus demikian iya, Pak. Harus begitu Pak. Iya. Luar biasa Pak. Belakangan ini ada suatu branding gemoy Pak yang lagi heboh di dunia medsos di sini Pak ya. Kira-kira Bapak tahu Pak siapa yang memberikan branding gemoy ini kepada Pak Prabowo Pak? Kemudian kira-kira efeknya apa Pak menurut Bapak kalau bisa diberitahukan gitu? Siap. Memang kita sendiri dari para relawan Badan Relawan Prabowo ini Pak, Siap. kita juga tidak pernah memberikan branding ke beliau Pak, karena kita juga nggak berani Pak tentunya kalau ngasih branding ke beliaunya. Tapi waktu itu memang gerakan beliau itu sempat ditangkap oleh para selebgram ya Pak ya, itu sehingga jadi malah populer gitu Pak, gerakan beliau yang sebenarnya itu tari-tarian biasa Pak. Kalau kita tentara itu kalau habis menghadapi kegembiraan yang luar biasa gitu Pak, wah kita senang gitu. Jadi penuh gerakan-gerakan gitu Pak. Tapi ya akhirnya malah jadi branding itu Pak buat beliau. Tapi positif sekali Pak branding itu. Beliau itu sangat positif sekali, terutama untuk para generasi milenial dan generasi Z ini yang rata-rata kan anak-anak ini mereka senang Pak kalau memberikan sesuatu gagasan dengan tidak penuh ketegangan Pak. Itu yang dicari itu Pak. Betul Pak. Jadi kita beri gagasan ide-ide baru ke mereka bahwa kita nanti pemerintahan 5 tahun ke depan akan seperti ini, tapi tidak dengan yang serius banget gitu Pak. Serius banget. Mereka senang sekali. Jadi wah ya ini begitu sambil joget kita nih kita nanti akan laksanakan makan siang gratis dan minum susu buat anak-anak kita supaya nanti sehat tidak stunting gitu Pak. Kita juga ibu-ibu hamil ini nanti juga kita beri ini sehingga nanti padahal mereka ini kan oh iya berarti untuk 15 atau 20 tahun ke depan ini kita butuh generasi yang sehat, dan pada saat 10 sampai 15 tahun ke depan ini kan generasi Z dan milenial ini mungkin sudah memegang tampuk pemerintahan Pak ya, bisa jadi sudah memegang merekanya, sehingga kita memberikannya juga tidak dengan penuh ketegangan, walaupun katanya Pak Prabowo dulu tegas, memang tegas beliau Pak, kalau jatuhin disiplin ke hukuman kalau memang orang yang bersalah tegas beliau, tapi saat ini beliau dengan memberikan pengalaman beliau di pemerintahan yang sudah 5 tahun ini Pak, beliaunya juga lebih
ya lebih santai itu Pak ya. santai lah, bahwa kita ini bukan ngadepin perang. Kalau mau ngadepin perang itu dulu di medan perang gitu. Kalau medan perang, tapi sekarang ini udah nggak, kita bukan menghadapi perang, kita ini menghadapi pemilihan gagasan. Bagaimana gagasan kita sampaikan kepada adik-adik, kepada masyarakat itu dengan damai, dengan senyum, sehingga mereka bisa lebih menerima Pak gagasan-gagasan yang apa yang kita berikan itu Pak. Luar biasa, betul Pak. Luar biasa. Ya, menurut Pak Eko dalam hal ini Pak, sebesar apa kepentingannya melakukan debat Pak yang diadakan oleh KPU tentunya Pak ya. Kalau yang diadakan oleh stasiun TV lainnya sih udah kita nggak pertanyakan lah. Betul. Betul Pak, terima kasih. Apa menurut Pak Eko cukup atau nggak perlu atau bagaimana Pak, menurut pendapat? Saya perlu sekali Pak. Ya. Dan beliau juga mungkin sangat memerlukan panggung untuk debat ini Pak. Iya, iya. Karena dengan debat ini beliau bisa menyampaikan visi misi beliau untuk selama kepemimpinan nasional yang akan, apabila beliau mendapat amanah dari rakyat Pak, maka beliau bisa memberikan visi misi yang apa akan dia kerjakan, program-program apa yang akan dilaksanakan. Tentunya ini sangat penting sekali, di mana ya tadi Pak Bang tadi tidak dengan gemoy, tapi dengan ini serius ini Pak, kalau ini kita memberikan karena betul. Audiensnya kan ya masyarakat luas dan walaupun terdiri dari berbagai kalangan, tapi mungkin kalau dengan debat ini pastinya lebih banyak masyarakat akademisi Pak yang menyaksikan, juga mereka juga lebih serius lah dalam menerima gagasan yang akan diberikan pada saat debat. Lain kalau misalnya pada saat kampanye yang lain kan Pak, pada saat lain kan kita santai, tapi kita sampaikan tetap misi kita. Tapi di debat ini beliau menganggap sangat penting, karena dengan debat presiden dengan calon wakil presiden ini akan memberikan kesempatan bagi Bapak Prabowo untuk menyampaikan visi, misi, program maupun kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun 5 tahun ke depan beliau dalam melaksanakan kegiatan sebagai pemimpin nasional. Ya. Dalam acara debat yang akan datang belum sampai 24 jam kemudian ini nih, perhitungan kita Pak ya, sangat pendek. Apakah Bapak perkirakan Pak akan terjadi suatu debat itu kan kadang ada pihak Pak yang mengeluarkan kata-kata pedas, yang mengeluarkan kata-kata menyindir, bahkan menghina. Betul. Sering terjadi. Wah, pasti Pak. Beliau kan sebagai seorang yang luar biasa, menjadi pemimpin yang dari dulu menjadi komandan terus, kan begitu Pak. Bila menghadapin hal-hal demikian, bisa diprediksi oleh Bapak nggak Pak? Apa yang terjadi? Misalkan beliau itu dimaki-maki, disindir lah. Kan ini mungkin loh ya Pak, bukan mengatakan hanya kemungkinan. Kira-kira menurut prediksi Bapak apa yang terjadi Pak? Kalau mungkin Pak, seperti sekarang beliau sudah dengan gaya beliau yang sekarang ini Pak, saya yakin seperti apa Bapak sampaikan tadi, bahwa kita ini nggak ngadepin tempur, kita nggak untuk berperang, tapi kita untuk berargumen, beradu gagasan dan beradu ide untuk masa kepemimpinan kita yang akan datang. Pasti nanti kalau ada yang ini, kemarin aja sudah ada kok yang agak nyindir-nyindir gitu, tapi beliau aja kita senyumin aja dia, nggak usah kita mau joget, kita mau nyanyi ya yo. Tapi yang pasti beliau akan menyampaikan gagasannya dengan serius, tapi juga tidak dengan melupakan situasi yang damai dan santai Pak. Ya, luar biasa. Itu yang diharapkan oleh rakyat Pak. Betul Pak. Ya, berdebat tapi bukan bermusuhan. Bukan bermusuhan Pak, bukan bertempur lah. Iya Pak, bukan bertempur, kalau medan tempur itu beda. Ini bagaimana berdebat tetap kita saudara. Betul. Luar biasa Pak. Belakangan ini paslon nomor 2 Mas Gibran merespon dengan jawaban bahwa beliau punya acara sudah terlalu padat ya, tidak bisa dirubah, sehingga beliau tidak memberikan suatu tanggapan atau undangan terhadap debat yang dilakukan di luar KPU. Menurut Bapak kira-kira apa sebabnya Pak?
Kalau itu saya rasa beliaunya Pak Gibran ini juga, Mas Gibran ini juga sebenarnya seneng Pak untuk berdiskusi atau berdebat. Itu saya lihat selama beliau menjadi apa Pak Wali Kota Solo Iya, ya Pak ya. betul ya. Itu kan banyak kegiatan-kegiatan seperti contohnya untuk waktu pembuatan viaduk kereta itu Pak. Iya. Nah, itu kan juga beliau juga mengadakan audiens umum untuk berdebat. Nanti akan dilaksanakan kegiatan pembuatan viaduk ini, dan mereka juga berkumpul bersama, dan beliau memberikan jawaban juga yang positif Pak ke masyarakat, bahwa sehingga proyek atau kegiatan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, pastinya bukan karena kalau yang di KPU Pak udah pasti ya terjadwal kan Pak, pasti terjadwal waktunya. Beliau juga pasti sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Tapi kalau yang di luar itu memang kan selama masa kampanye ini jauh-jauh hari dari TKN ini sudah membuat jadwal buat beliau Pak. Jadi mulai dari kegiatan dari Sabang sampai Merauke itu sudah penuh, terisi Pak. Iya Pak, sudah terisi. Nah, terus kalau dianya nanti mendadak di sini, padahal di sini sudah disiapkan oleh panitia untuk melaksanakan kampanye, sehingga tentunya ini kan akan membuang-buang biaya juga Pak. Dan lagi tidak dimungkinkan lah Pak ya kan ya. Tidak dimungkinkan. Jadi kalau memang luang, saya yakin pasti hadir Pak. Iya. Berarti beliau ini orangnya disiplin gitu Pak ya. Betul Pak, mengikuti jadwal Pak. Jadwal itu Pak. Jadwal Pak ya. Jadwal beliaunya. Iya. Bila paslon 2 ini Pak mendapat dukungan, kemudian menjadi pimpinan negara yang memimpin kita negeri Indonesia 5 tahun kemudian Pak, apa kira-kira langkahnya beliau paslon 2 ini, khususnya karena sebagai pimpinan tertinggi Pak ya, terhadap penindakan korupsi Pak? Menurut Bapak apa yang kira-kira beliau ini yang akan dilakukan? Betul Pak, beliau ini paling concern Pak sama korupsi ini Pak. Beliau Pak, terutama Pak Prabowo Pak, baru masuk di Kementerian Pertahanan saja, beliau langsung yang dilaksanakan itu Pak, mengevaluasi semua kegiatan pengadaan yang akan dilaksanakan Pak. Semua dievaluasi, nggak boleh ada yang keuntungan lebih dari 10%. Jadi kalau lebih dari itu semua oleh beliau coret. Maka waktu sempat Pak malah sekarang jadi paslon nomor 3 mungkin, cawapres nomor 3 itu beliau menyampaikan bahwa Pak Prabowo ini satu-satunya menteri yang berani menolak penyimpangan yang mencapai kurang lebih 50 triliun Pak di proses pengadaan. Nah, ini kan sebagai langkah awal untuk beliau nanti ke depan apabila beliau nanti diberi amanat oleh rakyat Indonesia, pastinya beliau akan concern terhadap tindakan korupsi ini Pak. Kenapa? Karena kita tahu Pak, dan beliau juga merasakan mungkin bahwa tindakan korupsi ini Pak sangat-sangat menyengsarakan rakyat Pak. Sangat Pak, dan itu bukan hanya masyarakat yang golongan bawah saja Pak, tapi kita ini mungkin masyarakat yang golongan atas pun, golongan menengah atau golongan bawah ini sangat merasakan sekali Pak, bahwa dengan adanya tindakan korupsi ini akan menyengsarakan semua Pak. Pertama, menyengsarakan. Kedua, pembangunan juga akan tidak merata Pak. Bapak juga akan merasakan Pak. Kebetulan saya sekarang lebih banyak di Banten Pak. Lebih banyak di Banten itu. Itu juga demikian Pak. Itu pembangunan padahal jadi dekat dengan Jakarta Pak ya. Itu kita nyebrang sungai di Gunung Kaler itu Pak. Itu jembatannya masih jembatan kayu Pak. Yang bambu itu Pak. Wah, saya bilang ini belum dibangun jembatannya. Belum dibangun Pak. Kalau memang itu yang saya juga pernah ke suku Baduy, itu mereka memang tidak mau memasukkan peralatan-peralatan modern ya Pak ya, seperti besi sehingga mereka memang buat jembatan dari bambu Pak. Itu maklum kan di sana memang budaya ya Pak ya, budaya mempertahankan mereka. budaya. Tapi yang di luar kaum Baduy ini, itu kita masih jumpai Pak itu Pak.
Jadi kan belum merata banget Oh, ini. iya, Nah, iya. mudah-mudahan dengan Padahal dekat dengan Jakarta ya, dekat Pak ya? sekali Pak, dekat sekali. Nggak sampai 3 jam kita udah nyampe gitu. Di sana itu. Wah, ini mudah-mudahan dengan terpilihnya beliau, tentunya beliau akan concern sekali Pak untuk pemberantasan korupsi ini Pak. Dan pastinya beberapa yang telah beliau rencanakan untuk penindakan korupsi ini beliau akan lakukan Pak nanti untuk Begitu Pak ya. apabila beliau mendapat amanat Pak. Ya, beliau itu akan mengkonsenkan kepada penindakan korupsi, pemerataan Pak ya, pembangunan di seluruh Indonesia, bukan hanya khusus Jakarta lah kasar gitu Pak ya. Betul Pak. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak Pak terhadap BEM UGM yang memberikan gelar alumnus yang paling memalukan terhadap Presiden kita Jokowi Pak? Apakah ada langkah hukum yang akan dilakukan atau sedang dilakukan oleh beliau Pak terhadap pelecehan ini Pak? Ya, kita tahu Pak, Bapak kan Pak Jokowi, beliau orangnya santun ya Pak ya. Luar biasa santunnya beliau Pak. Beliau santunnya. Mungkin beliau juga tahu gejolak anak muda itu seperti apa Pak, kan itu biasanya beliau tahu anak muda. Yang pastinya mungkin kalau beliaunya ya mungkin akan dihadapi hal-hal tersebut sebagai dinamika di lingkungan anak muda Pak. Tapi yang jelas saya yakin bahwa beliau tuh tidak akan menuntut melalui hukum ya Pak ya. Iya, iya. Tidak akan menuntut hukum, bahwa mungkin itu hanya gejolak saja dari anak-anak muda yang Bui-bui biasa kan aja, Pak. Pak, gitu Bui-bui ya. Pak, bui-bui aja lah bahwa ini ya biasa ini seperti kan yang dulu Pak ijazah ya Pak ya. Iya, Itu kan iya, beliau iya. juga ya sudah saya punya alumni, saya punya 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 rekan-rekan alumni kan, ya udah pasti kan ada itu. Iya, iya, Dan apalagi ini sekarang sebenarnya secara nggak langsung ini kan mengakui Pak ya. Iya, betul. Mengakui bahwa beliau tuh alumni dari sana gitu. Iya. Dari sana. Tapi Jadi, sindirannya beda gitu sindirannya Pak ya. beda. Ya, Iya. ini yang mungkin itu Pak. Jadi dari penjelasan Bapak ini kan sudah memberikan satu gambaran bahwa Pak Jokowi itu orangnya memasyarakat kan Pak, Betul, Pak. dan tidak menggunakan kekuasaan untuk menindak atau dalam mengencet siapapun, Menekan orang, meskipun Pak, beliau iya. itu disakitin. Betul. Dia itu penuh dengan memaafkan Betul. orang yang berbuat tidak baik terhadap beliau Pak. Betul. Kira-kira paslon 2 apakah kira-kira meniru jejak beliau begini Pak? Saya yakin Pak, kalau Pak Prabowo pasti itu Pak, beliau begitu itu ya. Pak, saya yakin. Karena Bahkan mungkin lebih ya, malah bisa lebih Pak, karena kalau dulu beliau katanya kelihatan kan hanya performan saja Pak. Iya. Beliau tegas karena mantan militer, ya. Terus kemudian beliau disiplin ya karena mantan militer. Beliau akan tepat waktu, kalau tidak tepat waktu akan marah karena pekerjaan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak jalankan Betul. dengan tepat waktu kan Pak. Nah itu gambaran waktu beliau di militer. Nah sekarang beliau sudah di pemerintahan ini juga kita tahu sekarang. Apalagi sekarang lebih terkenal lagi dengan gimmick apa Pak? Gimmick kemoy itu kan Pak. Sekarang beliau itu sudah saya lihat jauh berbeda dengan waktu beliau masih muda dulu, dan sekarang lebih kalau ini lebih santai lah Pak. Pasti akan dihadapi segala kegiatan itu dihadapi dengan damai, dengan Bijaksana, Pak ya. dan tidak penuh dengan emosi lagi Pak. Saya yakin itu. Ya, saya juga lihat beliau semakin hari semakin bijaksana. Iya, Pak, dari betul. mimik mukanya kebaca. Betul Pak, betul. Sekarang jauh sekali Pak, jauh sekali sudah bahwa kegiatannya beliau ini. Iya. Kira-kira bisa memberikan sedikit informasi Pak, teman-teman termasuk dalam pimpinan Bapak Pak ya dalam BRP ini Pak ya. Kira-kira ada strategi nggak Pak? Bisa bocorkan sedikit Pak? Sedikit aja Pak, saya nggak perlu banyak Pak, nggak mungkin bisa dapat. Ya pastinya lah Pak, untuk mencapai sesuatu itu kan kita punya strategi ya Pak ya. Iya, Pastinya luar biasa ada pasti. Ada strategi. Terus di sini di strategi itu untuk untuk mencapai strategi ini kita juga ada taktik kan Pak ya. Betul. Ada taktik. Nah sekarang ini kita mulai di Badan Relawan Prabowo ini kita membentuk beberapa organ-organ Pak yang menyatu kepada Badan Relawan Prabowo. Iya. Nah badan kami ini memang mengorganisir beberapa relawan yang tersebar Pak
Ya. Bukan hanya di Jakarta saja, kebetulan alhamdulillah sudah tersebar di 34 provinsi, Pak. Oh. Itu bagus sekali mereka, dan gerakan ini para Bapak nyebutnya milenial dan generasi Z tadi itu, Pak, ya. Iya, betul, Pak. Kita tahu bahwa pemilih pemula ini berkisar sekitar 51-52% ya, Pak, ya. 51-52% lah. Ya. Pastinya kan kita juga harus mengayomi mereka, Pak, memberikan edukasi lah. Biasanya kalau anak-anak sekarang dibilang ngomong kita memberikan edukasi nggak mau, Pak. Iya, tersinggung kita tersinggung, Pak. Maunya dia tuh ya kita harus sharing dong. Iya, harus betul. sharing, Pak, pengalaman Bapak bagaimana dulu ya, kita sampaikan pengalaman kami kepada mereka. Itu, Pak, yang kita himpun supaya pada saat yang Bapak bilang tadi itu menghadapi 14 Februari nanti, mulai dari sekarang kita sudah laksanakan dengan damai, dengan nyaman, tidak dengan penuh ejek mengejek gitu, Pak, tidak penuh dengan kegiatan yang fitnah gitu, Pak. Nah, anak-anak ini sekarang sudah mulai, Pak. Kalau dulu kayak yang tadi Bapak bilang tadi, mereka karena gejolak muda semua gampang tersentuh kan, Pak. Nah, sekarang ini alhamdulillah di Badan Relawan kami ini mereka sudah mulai agak terpimpin. Jadi kalau seperti orkestra itu, orkestranya sudah senada, Pak. Sudah senada. Mereka sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan damai. Terus kampanye juga mereka melakukan dengan damai, dengan senam kita laksanakan itu, Pak. Ini yang kita jalankan. Mudah-mudahan ya, memang tidak hanya seperti itu, Pak. Pastinya kita juga akan dari relawan ini kita akan memperbanyak saksi, Pak, di TPS-TPS itu, Pak. Luar biasa. Itu yang akan ujungnya nantinya ke sana, Pak. Tapi prinsip pengarahan itu adalah boleh berbeda pendapat tetapi masih saudara. Nah, itu benar itu tadi, Pak. Susah benar mau ngomonginnya tuh. Karena kita boleh beda pendapat, boleh beda pilihan. Iya. Tapi kita tetap bersaudara. Sehingga tidak seperti yang terjadi, Pak, suami istri akhirnya cerai, Pak. Si A, si Boy ini, si B sini. Karena itu ada pengalaman dulu, Pak. Iya, ini mungkin cerita, Pak. Ini cerita dari beliau sendiri, Pak. Cerita beliau setelah pengumuman pemilu dulu, Pak. Jadi waktu itu, Pak, malamnya beliau tuh jalan-jalan, Pak. Iya. Jalan-jalan di sekitar Sudirman sampai ke KS Tubun kalau nggak salah itu, beliau cerita gitu. Nah, pada saat itu beliau melihat, Pak, ada anak muda katanya, Pak. Anak muda yang Pak Prabowo, saya siap mati untuk Bapak menjadi pemimpin. Nah, itu di situ beliau ternyuh, Pak. Ternyuh sekali bahwa, kamu nggak boleh mati karena saya. Kamu harus hidup karena kamu harus menjadi kebanggaan keluargamu, menjadi kebanggaan lingkunganmu, kalau bisa menjadi kebanggaan dari negaramu. Jadi masih muda, beliau langsung bawa sendiri itu, Pak, ke rumah sakit. Begitu, katanya. Iya, Pak. Sehingga ini yang mungkin dengan menghadapi pemilu yang akan datang ini, beliau dengan santai, damai, penuh senyum, dan penuh dengan gimmick-gimmick yang gembira, riang gitu, Pak. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi masa-masa yang seperti itu, Pak. Ya, kami juga mengharapkan paslon lainnya mengikuti begitu, Pak. Ya. Betul. Kalau paslon lainnya kalau berbuat sesuatu yang terlalu ekstrim kan kasihan rakyat yang jadi korban. Betul, Pak, yang Bapak bilang tadi itu masih saudara kok. Masa kita gontok-gontokan, Pak, ya. Boleh beda pendapat. Benar. Itu yang selalu beliau sampaikan, Pak. Siap. Benar itu. Luar biasa, Pak. Sebagaimana Bapak ketahui, Pak, ya, generasi milenial, generasi Z itu, Pak, ya, adalah generasi yang hampir 50% ke atas lah, Pak, ya, menguasai dalam hal untuk suara yang sekarang akan datang ini, Pak. Bagaimana Bapak caranya untuk merealisasikan bisa mendapat dukungan atau dilirik oleh mereka ini, Pak? Apa yang Bapak lakukan? Siap. Terima kasih, Pak. Memang kalau generasi ini kan bukan generasi saya ya, Pak, ya. Kalau mungkin saya begitu udah, kalau
seusia gitu Pak, kita mudah Pak nanganinya Pak. Kalau yang generasi sekarang memang persis bagus sekali apa yang disampaikan seperti gaya-gaya oleh Pak Prabowo sekarang itu Pak, dengan gimmick-gimmick yang menyenangkan itu. Nah memang di Badan Relawan Prabowo ini kita membina mereka dengan yang pertama kita memberikan rasa percaya diri Pak kepada mereka. Karena anak-anak ini kan biasanya masih agak labil Pak. Nah ini kita memberikan rasa percaya diri yang kuat bahwa di relawan itu kita untuk meningkatkan rasa percaya diri ini dengan memberikan beberapa kegiatan-kegiatan Pak. Kalau dulu kan relawan itu kita tahunya cuma relawan kemanusiaan ya Pak ya. Betul. Gempa bumi, betul. Sekarang kan gempa, alhamdulillah lah tidak ada, sudah jarang gempa, sehingga mereka tantangan yang dihadapi itu sudah sangat berbeda Pak, sangat berbeda. Kita miripkan mereka dengan rasa nuansa-nuansa gembira, tapi tetap penuh dengan edukasi untuk memberikan rasa percaya diri, sehingga mereka juga akan menumbuhkan rasa komitmen dan rasa setia kawan Pak. Ini yang kami tumbuhkan di Badan Relawan kami Pak, sehingga pada saat nanti kita ini pemilu nanti ini, misalnya gini sekarang ini mau pemilu gini, mereka udah punya rasa percaya diri bahwa pilihan saya akan ini. Mereka lebih pede, lebih yakin lagi Pak bahwa pilihan saya yang seperti ini. Kenapa pilihan yang seperti ini? Ya saya ingin pemimpin yang seperti ini kan gitu Pak. Pemimpin yang seperti ini memang kami memberikan apa Pak namanya? Santi Aji, kalau kita di militer itu namanya Santi Aji gitu. Supaya mereka itu bisa lebih damai, lebih santun, lebih baik untuk menghadapi pemilihan yang akan datang ini. Betul Pak. Ya, saya semoga dalam hal ini generasi milenial, generasi Z bisa makin banyak Pak. Amin. Yang untuk mendukung Bapak dalam hal ini Pak ya. Amin. Ya. Mungkin sebagaimana kita semua tahu Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 itu adalah harga mati untuk NKRI Pak, yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun, kan gitu Pak. Bagaimana Pak mau dipersiapkan Pak untuk paslon 2 ini sekiranya dalam hal untuk meminimalis atau meniadakan kejadian-kejadian diskriminasi atau yang kurang adil antara minoritas dan mayoritas, baik dalam segi suku maupun dalam segi agama maupun dalam segi sosial. Apa kira-kira Pak yang yang bisa dilakukan atau akan dilakukan Pak? Betul. Ini memang apa Pak? Walaupun tidak banyak terjadi Pak, tapi memang ada beberapa yang terjadi Pak seperti ini. Kasus antara perbedaan antara minoritas dan mayoritas ini Pak, contohnya yang tadi kita obrolkan tadi Pak tentang kasus di Solo, gereja sudah mau dibangun, terus izinnya juga sudah ada, tapi ada orang-orang tertentu yang akan menghalang-halangi gitu Pak. Nah, itu tentunya di sini memang diperlukan kepemimpinan dari pemerintah daerah Pak. Itu menurut saya itu. Nah, ternyata Mas Gibran sudah terbukti Pak, dia mampu itu Pak, nangani itu Pak, menangani seperti itu. Nah mudah-mudahan ke depan nanti beliau apabila mendapat amanah dari rakyat Indonesia untuk menjadi pemimpin dan wakil pemimpin Indonesia, pastinya sudah mempunyai pengalaman Pak untuk menangani yang perbedaan-perbedaan ini Pak. Mudah-mudahan ini memberikan hal yang positif Pak buat masyarakat, bahwa pemimpin saya ini nanti tidak membeda-bedakan dia Pak, tidak membeda-bedakan, walaupun ada minoritas, mayoritas, harus sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat apa yang diperlukan gitu Pak. Ini mudah-mudahan ini bisa beliau tangani lah Pak untuk contoh yang Mas Gibran sudah lakukan sangat tegas Pak, kan gitu kan. Kita salut. Beliau masih muda tapi tegas, berani. Dan tidak membeda-bedakan. Dan buktinya beliau berhasil. Kan kira-kira gitu Pak. Benar. Solo 2 tahun ini sudah beda jauh Pak dari 2 tahun yang lalu Pak. Itu luar biasa. Luar biasa Pak. Jauh benar Solo. Betul Pak. Ini. Bagaimana Pak
kira-kira strategi menghadapin semakin maraknya aliran ekstrim, aliran keras, Pak, yang kita lihat dengan kasat mata ini, Pak, semakin hari bukan semakin berkurang, Pak, tapi semakin meluber kemana-mana, Pak, bahkan memasukin ke segala lingkup masyarakat, Pak. Apa strateginya yang akan hadapin, Pak? Iya, Pak. Tampak dari permukaannya memang seperti itu, Pak, bahwa kegiatan-kegiatan yang radikal, yang Bapak mungkin maksudkan gitu, Pak, ya. Iya. Itu sepertinya sekarang kok seperti masif sekali berkembang di masyarakat gitu, Pak. Sesungguhnya itu, Pak, kalau kita telusuri sampai ke dalam gitu, Pak, kita tahu budaya masyarakat Indonesia itu nggak radikal kok, Pak. Betul. Nggak ada yang radikal. Mereka semuanya itu mulai zaman nenek moyang kita sampai sekarang ini kan kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu ramah, tamah, gotong royong, senang menerima tamu, welcome dengan lain. Contohnya budaya di Bali itu juga mereka sangat ramah tamah, banyak turis datang juga welcome sekali mereka di sana, dan sekarang semua daerah juga sudah mulai meniru. Nah, memang kalau dilihat sepintas-pintas gitu, Mbak, ini tak akan tampak, wah ini kayaknya radikal, ini enggak. Tapi kan kalau kita lihat masyarakat kita secara umum gitu, Pak, sekarang ini kan hampir nggak nampak ya sebenarnya, Pak. Radikalnya kayak apa sih yang ada itu? Ya kan, radikalnya kayak apa sebenarnya yang ada itu? Nah, ini yang sebenarnya harus kita dalami lagi, Pak. Karena banyak dulu kan bilang zamannya Pak Harto itu pondok pesantren itu nggak ada yang radikal. Tapi sekarang hampir dibilang tiap pondok kalau yang pelajarannya agak ekstrim dia bilang, wah ini radikal gitu kan, Pak. Wah ini yang saya lihat sebenarnya hanya faktor pendekatan humanisnya saja yang sekarang ini mungkin bukannya nggak tepat, Pak, tapi belum mengena kepada apa yang masyarakat yang kita tadi beratkan bahwa ini akan menjadi radikal, ini enggak menjadi radikal, sehingga sekarang tuh asal orang aja ditangkap gitu, ini radikal gitu kan, Pak, ya. Itu radikal. Mungkin Bapak lebih tahu lah, paham lah ini kalau yang itu, Pak. Yang saya ambilkan suatu contoh, Pak, ya. Saya pernah ke kantor-kantor teman yang kebetulan dekat dengan pada perkumpulan seperti musola, masjid dan sebagainya, kan. Kebetulan saya mendengar ada beberapa, Pak, waktu mereka memberikan suatu ceramah, Pak, luar biasa khotbah, Pak, menyerang pemerintah habis-habisan, sampai saya merinding, Pak. Sampai kok begini ya, kok nggak diapa-apain, Pak. Nah, hal-hal demikian, Pak, itu kan menurut saya sangat-sangat rawan, betul, dan menyebar sensitif. Bisa cepat sekali, Pak. Betul. Nah, tindakan-tindakan begini, Pak, saya tidak tahu kenapa dibiarkan atau belum dia apa-apain, tapi ya selama saya ke sana berapa kali ya sami mawon, Pak, begitu terus. Sampai saya tanya teman saya, ya memang begini orang daerah sini, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa, Pak. Lah, hal-hal demikian kira-kira apakah ada pertimbangan-pertimbangan apa langkah yang diambil, Pak, guna melindungi masyarakat pada umumnya, Pak? Ya, betul, Pak. Tapi mudah-mudahan dengan pengalaman Bapak Prabowo dalam menanggulangi, beliau kan juga dulu mantan di Gultor, Pak, ya. Penanggulangan terorisme dulu, Pak, di komandan dulu di sana, Pak. Mungkin dengan pengalaman beliau bisa menangani dengan lebih humanis lah masalah-masalah ini, Pak. Karena memang kalau dibilang semuanya manut, semuanya ya susah juga ya, Pak, nggak ada. Betul, ya, nggak ada, Pak. Pastinya ada, kita punya di keluarga juga ada. Yang satu mungkin anak yang agak bandel-bandel gitu dikit. Pasti, Pak. Nah, ini mungkin yang perlu kita tangani nanti akan lebih serius. Seperti Mas Gibran kan juga punya program ya, bukan proyek, punya program Pak, santri, ya kan, dia ingin menambah dana abadi santri. Nah, pastinya juga di sana juga beliau akan membenahi, Pak, kehidupan santri ini, sehingga mereka akan lebih baik apabila nanti dewasa juga menjadi pendakwah
tidak seperti yang Bapak bilang tadi, jadi pendakwah yang suka selalu jelek-jelekin pemerintah, tapi jadi pendakwah yang memang mendalami sesuai dengan agamanya, Pak, untuk mengajak orang beragama bahwa di Indonesia ini kita tidak bisa memaksa agama. Seperti kebetulan saya Muslim, tidak ada kewajiban buat saya memaksa orang menjadi Muslim, kan nggak ada, Pak, nggak ada kewajiban saya memaksa orang Muslim, tapi ada kita untuk mengajak kamu beragama supaya lebih bertakwa. Betul. Nah, ini yang kita sampaikan. Kalau kemudian ada juga masyarakat yang tertarik, oh ternyata Muslim bisa ini dengan bertakwa, misalnya bisa ada doa bersama seperti menghadapi yang kasus Filistin gini, Pak, ya. Iya, betul. Nah, itu kan mereka juga menjadi lebih antusias untuk menjalin kehidupan yang lebih harmonis dan tidak berkonflik, Pak. Betul, Pak. Itu yang kita harapkan, Pak. Ya kan, Pak. Ya, jadi pada prinsipnya agama apapun kan baik, Pak, tujuannya. Betul. Kecuali agama yang nggak benar kan, gitu kan, Pak. Tidak ada agama yang aja nggak benar kan, gitu, Pak. Kalau agamanya punya nabi pasti benar, Pak. Pasti benar. Betul, dia ya. punya nabi. Betul, tapi Pak. Nabi di kita ada 25 nabi itu, Pak. Nah, betul, itu mesti Pak. itu, Pak. Ya. Jadi akhir kata, Pak, kira-kira mungkin Bapak ingin menyampaikan sesuatu, Pak. Ya, mungkin mengajak masyarakat bagaimana, Pak, menghadapi pemilu yang sangat dekat, Pak. Tinggal berapa hari ya? Mungkin 60 hari ya? 60 hari lagi, Pak. Iya. Ya, Kira-kira apa kira-kira pesan Bapak yang ingin sampaikan, Pak? Ini saya selaku pesan kepada yang pertama kepada relawan saya, Pak. Iya. Yang kedua juga kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, Pak. Iya, iya. Mudah-mudahan dalam menghadapi pemilu yang akan datang ini, hadapilah dengan tenang, damai, dan tidak penuh gejolak. Walaupun tadi Bapak bilang kita ini bersaudara, tapi beda pilihan, beda keinginan, beda pendapat, tapi tetap kita adalah bersaudara. Bukan musuh. Bukan musuh, Pak, bersaudara. Sehingga semoga pemilu yang akan datang ini dapat berjalan dengan damai dan tenang, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak, ya. Terima kasih banget, Pak. Pak, ya. Sekali, terima Pak, kasih, Pak, ya. Semoga lain kali kita lanjut lagi, Pak, ya. Sukses, Pak, ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.